Gimana ciri-ciri kalau moms hamil janin laki-laki? Saya hamil anaknya cowok atau cewek ya? Pasti banyak juga yang nanya-nanya ke tetangganya yang bilang, ini pasti cowok nih, soalnya muncul nih garis kehitaman. Banyak yang bilang kalau misalnya perut bentuknya maju ke depan itu laki-laki. Karena bukan berarti urin yang pekat warnanya itu menandakan moms sedang hamil anak cowok. Banyak yang bilang, "Dok, saya nggak suka dandan, saya nggak suka make up, terus saya timbul jerawatan. Pasti saya lagi hamil anak laki-laki." Semua wanita hamil berhak untuk tampil cantik. Terutama yang lebih penting adalah cantik dari hati. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sering banget ditanyakan. Saya hamil anaknya cowok atau cewek ya? Pasti banyak juga yang nanya-nanya ke tetangganya yang bilang, ini pasti cowok nih, soalnya muncul nih garis kehitaman. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Gimana ciri-ciri kalau moms hamil janin laki-laki? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Dan jangan lupa untuk klik juga tombol loncengnya supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk mengetahui jenis kelamin itu, kita harus melakukan USG. Sebetulnya alat-alat sekarang sudah canggih banget untuk menentukan jenis kelamin. Moms tinggal datang ke klinik atau ke bidan atau ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan USG. Untuk melakukan USG itu sangat simple dan tidak ada radiasi. Jadi nggak usah takut kalau misalnya moms melakukan USG itu tiap bulan sekali. Itu aman-aman aja untuk janinnya. Bahkan keuntungan USG, moms juga bisa memantau perkembangan janinnya. Perkembangan janinnya itu bagus atau sejahtera, itu moms juga dapat mengetahuinya dari USG. Atau bisa juga mendeteksi kelainan-kelainan janin pada saat masih di dalam kandungan. Sebetulnya, usia kehamilan yang bisa mendeteksi jenis kelamin berdasarkan USG itu bisa dideteksi dari usia kehamilan 15 minggu. Bahkan ada yang di bawah 15 minggu, 10 minggu pun bisa dideteksi. Tapi ada kekurangannya nih, kalau misalnya terdeteksi dari USG di bawah usia 15 minggu, itu masih bisa ada perubahan. Nah, jadi kalau misalnya usia kehamilan di bawah 15 minggu, itu jangan kaget kalau misalnya nanti setelah di USG ulang 1 bulan ke depan ternyata berubah dari cowok ke cewek atau cewek ke cowok. Itu bukan janinnya tiba-tiba berubah atau penisnya tiba-tiba hilang atau muncul penis. Jadi program jenis kelamin itu sudah ada pada saat pembuahan. Jadi pada saat sperma ketemu sel telur, itu udah tahu nih janinnya cowok atau cewek. Kalau misalnya memang penisnya masih kecil, nah itu memang masih belum kelihatan. Jadi bukan gara-gara genetiknya cowok terus berubah jadi cewek. Karena itu disarankan untuk diulang lagi pemeriksaannya. Misalnya 1 bulan atau 2 bulan ke depan pada saat janin itu sudah berusia 20 minggu ke atas. Nah itu akan lebih jelas untuk si pemeriksa, si dokternya atau si bidan untuk melihat nih jenis kelaminnya. Karena pada saat usia tersebut, alat kelamin itu sudah lebih mudah terlihat. Banyak yang bilang kalau misalnya perut bentuknya maju ke depan itu laki-laki. Itu semua mitos. Bisa aja perut ke depan cewek. Karena bentuk perut itu tidak menentukan jenis kelamin. Balik lagi, kalau misalnya posisi janinnya memang lagi menghadap ke depan, itu akan terlihat perut lebih menonjol ke depan. Tapi kalau janinnya melintang ke samping, itu akan membuat perut moms yang sedang hamil melebar ke samping. Ya, itu semua tergantung dari posisi janin. Jadi bukan karena janinnya cowok terus posisinya bisa lebih maju ke depan. Mengenai garis hitam yang berada di perut yang kita sebut linea nigra, itu juga tidak bisa dipakai sebagai patokan kalau mama yang sedang hamil itu mengandung jenis kelamin anak laki-laki. Mau anak perempuan pun akan tetap muncul. Nah, itu adalah akibat dari hormon kehamilan yang membuat adanya garis-garis hitam tersebut atau di daerah lipatan atau di areola yang lebih gelap warnanya. Nanti itu semua akan hilang pada saat nanti mom melahirkan. Untuk detak jantung janin, itu juga tidak bisa dijadikan patokan bahwa mom sedang hamil anak laki-laki. Bukan berarti mom sedang hamil anak laki-laki terus detak jantung janinnya jadi lebih cepat. Jadi rata-rata detak jantung janin itu sekitar 110 sampai 160. Itu normalnya. Jadi rata-rata 140. Bukan karena hamil anak perempuan terus detak jantung janinnya pada saat diperiksa itu detak jantungnya jadi melambat karena anak perempuan. Itu nggak bisa dijadikan patokan. Kalau misalnya detak jantungnya lebih cepat atau lebih lambat dari yang normal, nah itu yang dapat mengganggu kesejahteraan janinnya. Nah, mengenai kesejahteraan janin dan perkembangan janin sudah ada videonya di sini, tinggal diklik aja, nanti bisa moms ketahui lebih lanjut. Gimana sih cara menilai janin itu sehat? Ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang sering, bahwa pergerakan janin itu dapat menjadikan patokan bahwa itu laki-laki atau perempuan. Ini juga tidak benar atau mitos.
maupun itu janin laki-laki atau perempuan, gerakan janin itu akan terus sama. Gerakan janin yang normal adalah adanya 10 kali gerakan dalam 2 jam. Itu dapat MAMS ukur pada saat usia kehamilan sudah 7 bulan. Kalau misalnya kurang, harus segera lapor ke tenaga kesehatan, ke bidan atau ke dokternya. Ini juga penting karena morning sickness atau merasakan mual muntah pada saat hamil, khususnya di trimester 1, itu adalah hal yang normal terjadi pada saat MAMS sedang hamil. Maupun itu MAMS hamil anak cowok atau anak cewek, itu sama saja. Bukan berarti anak laki-laki terus MAMS jadi lebih sering mual dan muntah. Ada juga orang-orang yang namanya hamil kebo, jadi tidak merasakan gejala apapun pada saat hamil. Jadi tiba-tiba perutnya udah besar, bahkan dia tidak tahu sedang hamil. Bahkan janinnya itu yang lagi dikandungnya adalah laki-laki. Jadi mual muntah atau morning sickness sekali lagi tidak dapat dijadikan patokan MAMS sedang hamil anak laki-laki atau perempuan ya. Mengenai urin yang pekat, ini juga menarik karena bukan berarti urin yang pekat warnanya itu menandakan MAMS sedang hamil anak cowok. Jadi, kalau memang urinnya pekat, itu berarti MAMS kurang minum. Sementara yang dianjurkan adalah MAMS harus minum air putih minimal 2 liter per hari. Jadi sekitar 8-10 gelas per hari. Jadi jangan, oh pekat dok, makin pekat makin cowok. Ya itu nggak boleh ya, itu salah. Jadi kalau misalnya memang sudah pekat, harus banyak minum. Dengan banyak minum, jadi urinnya jernih, bukan berarti yang MAMS hamil anak cowok terus bisa berubah jadi anak perempuan. Nggak seperti itu ya. Banyak yang bilang, dok saya nggak suka dandan, saya nggak suka make up, terus saya timbul jerawatan, pasti saya lagi hamil anak laki-laki. Nah ini nggak benar ya. Jadi kalau misalnya MAMS mau dandan, mau make up, terus timbul jerawatan atau enggak, itu tidak mempengaruhi jenis kelamin anak yang MAMS kandung. Kalau misalnya mau make up, boleh-boleh aja. Semua wanita hamil berhak untuk tampil cantik. Terutama yang lebih penting adalah cantik dari hati. Yang terakhir adalah mengenai ngidam. Jadi ngidam itu boleh-boleh saja pada saat hamil. Karena ngidam itu berhubungan dengan hormon. Jangan khawatir buat MAMS yang lagi hamil dan tidak merasakan ngidam. Itu nggak berarti kalau MAMS tidak ngidam, berarti anak yang dikandung MAMS adalah anak perempuan atau sebaliknya. Itu nggak benar ya. Jadi untuk menentukan jenis kelamin, paling gampang adalah USG. Untuk menentukan jenis kelamin anak yang dikandung, sudah ada videonya juga di sini. Tinggal klik tombol linknya di sini. Itu sudah dijelaskan secara lengkap gimana caranya untuk menentukan jenis kelamin anak yang dikandung. Sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.